Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Cahya Nadira Yuswifi dengan NPM CA24111030. Saya akan membahas mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat. Konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan bahan renungan yang menggugah kesadaran para pendiri negara, termasuk Soekarno ketika menggagas ide filosofis Kronstein. Perenungan ini mengalir ke arah upaya untuk menemukan nilai-nilai filosofis yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Filsafat merupakan awal dari ilmu pengetahuan. Filsafat disebut juga sebagai Mother of Science. Beberapa pengertian filsafat berdasarkan watak dan fungsinya sebagaimana yang dikemukakan Titus, Smith, dan Nolan, diantaranya adalah 1. Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis, menurut arti informal. Yang kedua, filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi menurut arti formal. Dalam hal ini, filsafat dapat menjadi sarana untuk berpikir lebih jauh dan mendalam daripada sekadar mengandalkan atau percaya pada opini yang ada di masyarakat. 3. Filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan menurut arti komprehensif, yaitu seluruh peraturan yang berlaku di Indonesia harus mendasarkan diri pada Pancasila. Pancasila merupakan suatu sistem mendasar dan fundamental karena mendasari seluruh kebijakan penyelenggaraan negara. Ketika suatu sistem bersifat mendasar dan fundamental, maka sistem tersebut dapat dinamakan sebagai sistem filsafat. 4. Filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep, menurut arti analisis linguistik, mengacu pada upaya untuk melakukan klarifikasi, yaitu menjelaskan arti istilah dan pemakaian bahasa dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam hal ini, filsafat dapat menjadi sarana berpikir kritis untuk memahami makna suatu ungkapan. 5. Filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat, menurut arti aktual fundamental, lebih mengacu pada persoalan-persoalan yang mendalam dari eksistensi manusia. Misalnya, apakah kebenaran itu? Apakah keadilan itu? Selanjutnya terdapat beberapa ciri berpikir kefilsafatan. Yang pertama, sistem filsafat harus bersifat koheren, artinya berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Kedua, sistem filsafat harus bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Ketiga, sistem filsafat harus bersifat mendasar, artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Keempat, sistem filsafat bersifat spekulatif, artinya buah pikir hasil perenungan sebagai anggapan yang menjadi titik awal yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis serta pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. Kemudian Trier Kara membedakan antara filsafat dan Weltanschauung. Filsafat lebih bersifat teoritis dan abstrak, yaitu cara berpikir dan memandang realita dengan sedalam-dalamnya untuk memperoleh kebenaran. Sedangkan Weltanschauung lebih mengacu pada pandangan hidup yang bersifat praktis. Filsafat berada dalam lingkup ilmu, sedangkan Weltanschauung berada di dalam lingkungan hidup manusia. Selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai filsafat. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau biasa disebut filsafat Pancasila, artinya refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara, pertanggungjawaban rasional, penjabaran operasional, ruang dialog, dan kerangka evaluasi merupakan beberapa aspek yang diperlukan bagi pengolahan filosofis Pancasila. Filsafat Pancasila sebagai Genetivus Objecticus dan Genetivus Subjectivus. Pancasila sebagai Genetivus Objecticus artinya, nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Sedangkan Pancasila sebagai Genetivus Subjectivus artinya, nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang. Pancasila sebagai Genetivus Subjectivus memerlukan landasan pijak filosofis yang kuat, yang mencakup 3 dimensi, yaitu landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Landasan ontologis filsafat Pancasila yaitu sebuah pemikiran filosofis atas hakikat sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Oleh karena itu,
Pemahaman atas hakikat sila-sila Pancasila diperlukan sebagai bentuk pengakuan atas modus eksistensi bangsa Indonesia. Kemudian landasan epistemologis filsafat Pancasila, yaitu nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman atau empiris bangsa Indonesia, kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya landasan aksiologis filsafat Pancasila, yaitu nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama mengandung spiritual, kekudusan, dan sakral. Sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Sila persatuan mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Sila keadilan mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Dan terdapat contoh Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila berfungsi sebagai sistem filsafat yang mencerminkan nilai dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari meliputi 1. Menegakkan demokrasi, mengedepankan kerakyatan dan musyawarah sesuai sila keempat. Yang kedua, menjaga toleransi, mendorong kerukunan antar umat beragama. Yang ketiga, mematuhi peraturan, menghormati hukum dan norma sosial yang berlaku. Pancasila mengintegrasikan aspek spiritual dan material, serta berperan sebagai pedoman perilaku dalam masyarakat. Terdapat perbedaan antara Pancasila sebagai ideologi negara dengan Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai ideologi negara berfungsi sebagai dasar dan pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan berbangsa, mengatur peraturan undangan, dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Nilai-nilai ini juga diambil dari budaya dan tradisi Indonesia serta disepakati oleh seluruh rakyat sebagai landasan negara. Sebaliknya, Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan mendalam para pendiri bangsa, mencakup pandangan hidup yang menyeluruh tentang hubungan manusia dengan Tuhan, diri sendiri, sesama, dan masyarakat. Inilah tekanan koherensi dan integrasi antar sila-sila Pancasila sebagai suatu kesatuan yang saling terkait. Sistem filsafat juga mempengaruhi kebijakan pemerintah. Di antaranya adalah 1. Landasan hukum. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, memastikan bahwa semua kebijakan mencerminkan prinsip-prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kedua, pemersatu bangsa. Pancasila berfungsi untuk mempersatukan masyarakat yang beragam, mendorong toleransi dan keharmonisan antar kelompok etnis dan agama. Ketiga, panduan etika. Pancasila memberikan kerangka moral bagi kebijakan publik, mendorong pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi ideologi negara, tetapi juga pedoman filosofis dalam pengambilan keputusan pemerintah. Materi mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.